biasa. Yuk kita mulai Oke, halaman berapa sih kok? bab 10. Oh, Ya, siapa yang mau bantu baca? bab 10. Aset 2 ya. Hmm. Yang mau bantu baca mungkin. Oh enggak, saya ajar ya. Ya, oke. Oke. Bab 10, aset 2, jalur pengembangan pribadi yang menguntungkan. Saya tahu apa yang mungkin Anda katakan. Kiyosaki, apakah Anda sekarang menjadi lembek? Apa gunanya omongan sentimental tentang jalur pengembangan pribadi ini? Saya tidak butuh kelompok dukungan. Saya perlu memenuhi kebutuhan saya. Saya ingin membangun kekayaan, bukan minta pertolongan. Tidak secepat itu. Saya tidak lembek, hanya realistis. Menjadi kaya itu tidak sama dengan memasukkan koin jimat Anda ke mesin lotre. Anda juga tidak sekedar mencari cara baru untuk memperoleh penghasilan tambahan. Anda sebenarnya sedang mengubah nilai-nilai inti Anda. Ini bukan hanya mengenai apa yang Anda lakukan. Dalam arti sebenarnya, ini mengubah siapa diri Anda. Teman saya, Donald Trump, punya kekayaan miliaran dolar saat ini, tapi pernah kehilangan semuanya selama keruntuhan sektor properti. Dia menceritakan pengalamannya berhutang 9,2 miliar US dollar. Saya melewati seorang pengemis di jalan dan sadar bahwa kekayaannya 9,2 miliar lebih banyak daripada saya. Akan tetapi dalam waktu singkat, Donald kembali lagi ke puncak. Mengapa? Karena siapa dia, atau lebih tepatnya, sudah jadi siapa dia. Saya punya pengalaman yang sama. Pada usia 30 tahun, saya seorang jutawan. 2 tahun kemudian perusahaan saya bangkrut. Kehilangan bisnis bukanlah pengalaman yang menyenangkan, tapi pelajaran yang sangat bagus. Saya belajar banyak selama tahun-tahun itu. Banyak tentang bisnis, tapi bahkan lebih banyak tentang diri saya sendiri. Setelah kejatuhan itu, ayah kaya saya berkata, "Uang dan kesuksesan membuatmu sombong dan bodoh. Sekarang, dengan kemiskinan dan kehinaan yang menyertaimu, kau siap menjadi mahasiswa lagi." Dia benar. Pelajaran yang saya petik dari pengalaman itu terbukti tidak ternilai harganya. Membangun, lalu kehilangan bisnis internasional memberi saya pendidikan dunia nyata yang pada akhirnya membuat saya kaya. Bahkan yang lebih penting, itu pendidikan yang membebaskan saya. Dan hal terpenting yang saya pelajari selama pendidikan itu bukanlah tentang bisnis atau uang, melainkan tentang saya. Biar saya tanya John tentang hal ini. Dan jika jawabannya persis seperti dugaan saya, Anda akan tahu apa yang saya maksud. Robert, John, tidak semua orang yang memasuki pemasaran jaringan meraih level kesuksesan yang sama. Menurut Anda, apa penyebab nomor satu sejumlah orang gagal mencapai level kesuksesan yang mereka harapkan di pemasaran jaringan? John, definisi sukses itu berbeda-beda antar orang. Apa yang penting bagi seseorang mungkin tidak penting bagi orang lain. Sejumlah orang puas dengan tambahan penghasilan yang mereka peroleh sekarang, sementara yang lain benar-benar mencari peluang bisnis yang bisa mengubah keadaan dalam bentuk potensi penghasilan dan sasaran gaya hidup. Anda harus mendefinisikan kegagalan dalam arti yang sangat luas. Memperoleh penghasilan $1.000 per bulan mungkin kegagalan bagi orang yang sedang berusaha membangun bisnis yang berarti. Tapi kesuksesan besar bagi seorang ibu yang semata bercita-cita menambah penghasilan keluarga secara signifikan. Apapun tujuannya, kita tahu mereka yang ulet di pemasaran jaringan cenderung menjadi lebih baik dan makin baik. Bahkan satu-satunya jalan menuju kegagalan, saya yakin, adalah mereka berhenti. Akan tetapi dalam hal ini, berhenti memerlukan penjelasan yang lebih terperinci supaya akurat. Berhenti bukan hanya berarti seseorang keluar dari perusahaan atau tidak, yakni berhenti menjadi distributor dan secara resmi menyatakan, "Saya berhenti." Yang jadi masalah di sini bukan tentang berhenti dari bisnis, tetapi berhenti menjadi diri Anda sendiri. Persis seperti yang saya duga.
Sama seperti yang saya katakan di awal buku ini bukan sekedar ini bukan sekedar tentang mengubah tipe bisnis yang Anda tekuni. Ini ini tentang mengubah diri Anda. Saya bisa menunjukkan kepada Anda bisnis yang sempurna, tapi agar bisnis Anda bisa bertumbuh, Anda juga perlu bertumbuh. Pemenang dalam diri Anda dan pecundang dalam diri Anda. Ada dua kata untuk apa yang John baru saja jelaskan. Yang pertama, orang yang berhenti. Yang kedua, pecundang. Di dalam diri kita masing-masing ada pemenang dan pecundang. Saya juga termasuk. Ada pemenang dan pecundang di dalam diri saya yang sering bersaing satu sama lain. Alasan sebagian besar orang hanya lewat, bukannya benar-benar sukses dalam kehidupan, adalah mereka memberikan pecundang dalam diri mereka mendominasi. Saya tidak. Saya berkeras, pemenanglah yang wajib dimenangkan. Bagaimana Anda tahu kapan pecundang berbicara? Duh, saya tidak mampu membelinya. Wah, terlalu beresiko. Atau kalau gagal gimana? Sang pemenang siap mengambil resiko, tapi pecundang hanya memikirkan keamanan dan jaminan. Sungguh ironis, pecundang berkeluh kesah tentang keamanan serta jaminan, dan akhirnya terjebak dalam karir serta kehidupan yang tidak pernah benar-benar aman dan terjamin. Apa amannya bekerja 40 jam seminggu untuk perusahaan yang mungkin akan memecat Anda dalam beberapa tahun ke depan? Atau mempercayakan penghasilan Anda yang tidak seberapa ke rencana dana pensiun yang terus-menerus diisap oleh reksadana yang tenggelam? Atau dana yang dikelola oleh penasihat keuangan yang ternyata hanya jelmaan lain dari Bernie Madoff? Di dalam diri kita ada si pemenang dan pecundang, si kaya dan si miskin, yang mau bekerja dan yang hanya berleha-leha. Itulah pertempurannya. Alasan Anda ingin bergabung dengan perusahaan pemasaran jaringan adalah karena yang disebut terakhir ini akan mendukung si kaya dalam diri Anda untuk berdiri dan masuk hitungan. Teman pecundang ingin Anda tetap bermalas-malasan di sofa. Mereka ingin Anda main aman dan bekerja 40 jam seminggu. Karena dengan begitu Anda tidak menantang mereka untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ini bukan sponsor pemasaran jaringan Anda. Tim pemasaran jaringan ingin melihat Anda berprestasi, melangkah keluar dari apa yang biasa Anda lakukan, melampaui sejarah dan menjadi Anda yang lebih luar biasa, lebih hebat. Bukan tetap menjadi Anda yang biasa-biasa saja. Mudah sekali mengatakan, saya tidak mampu membayarnya, atau harganya terlalu mahal, atau saya hanya mau untung, saya tidak mau bekerja sekeras atau mengambil resiko sebesar itu. Si pencundang sedang berbicara. Anda tidak perlu merasa sedih dengan hal itu. Kita semua punya. Saya punya satu, dan seringkali dia yang menang. Setidaknya selama sejumlah waktu singkat. Setiap pagi saya mengambil keputusan itu. Siapa yang bangun pagi ini? Saya kaya atau saya miskin? Pemenang atau pecundang? Itulah pertempuran kami. Bahkan saya punya banyak sekali karakter di dalam diri kita. Kita punya banyak sekali karakter di dalam diri kita. Suatu spektrum luas tentang akan jadi siapa kita nanti. Saya ingin menjadi orang dengan kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang bisa bersumbangsi bagi planet ini, dan merdeka secara spiritual. Setiap kali kita membiarkan rasa takut, ragu, atau rendah hati menang, si pecundang tampil dan mendominasi. Belajar berbagi visi Anda dan membawakan cerita yang kuat serta persuasif adalah belajar cara mengalahkan pecundang dalam diri Anda dan membiarkan pemenang meluncur ke permukaan. Mempelajari cara membawakan cerita yang kuat adalah mempelajari cara untuk tampil sebagai pemenang. Sebagian besar orang tidak punya kemampuan untuk terus berjalan, menghadapi kekecewaan, dan tidak kehilangan arah yang mereka tuju. Intinya, mereka tidak terlatih dalam keterampilan itu. Akan tetapi, keterampilan itu sungguh penting. Itulah keterampilan sejati seseorang yang telah menguasai kuadran B. Itulah pemikiran ala wirausaha. Dan satu-satunya atribut yang terpenting yang bisa Anda pelajari dari membangun bisnis pemasaran jaringan Anda sendiri. Saya perlu waktu 2 tahun penuh. Selama pertama kali bekerja di Xerox Corporation untuk mulai menginjak pedal gas dan
membiarkan sang pemenang dalam diri saya muncul. Pada akhir periode 2 tahun itu, saya hampir dipecat, tapi untungnya saat itulah kepercayaan diri saya mulai tumbuh. Penjualan saya meningkat, dan dalam 2 tahun berikutnya, saya secara konsisten menjadi nomor 1 atau nomor 2 di kantor. Pemasaran jaringan memberi Anda kesempatan untuk menghadapi, melawan, dan mengalahkan rasa takut Anda, serta membawa keluar pemenang dalam diri Anda. Mendongkrak kepercayaan diri saya lebih penting daripada gaji. Membangun kembali rasa percaya diri dan harga diri itu tidak ternilai harganya. Semua itu membantu saya memperoleh jutaan dolar. Untuk itu, saya selalu berterima kasih kepada Xerox Corporation dan semua staf yang membantu saya mengalahkan hantu, keraguan, serta ketakutan saya. Saat ini saya sangat merekomendasikan pemasaran jaringan karena industri ini menawarkan kesempatan yang sama untuk memperkuat dan membangun kembali kepercayaan diri Anda seperti yang Xerox tawarkan kepada saya. Pemasaran jaringan memberi Anda kesempatan untuk menghadapi, melawan, dan mengalahkan rasa takut Anda, serta membawa keluar pemenang dalam diri Anda. Jangan salah paham, hanya karena Anda sudah bergabung dengan perusahaan pemasaran jaringan dan mulai membangun bisnis sendiri, bukan berarti Anda sudah benar-benar bebas dari sang pecundang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kebebasan sejati Anda. Di Amerika, sudah ada banyak pembicaraan tentang kebebasan. Akan tetapi, Anda tidak benar-benar memiliki kebebasan sebelum memperoleh kebebasan keuangan, dan butuh waktu untuk meraihnya. Saya lahir tanpa harta, dan saya memperoleh serta kehilangan kekayaan beberapa kali di sepanjang perjalanan. Jadi saya tahu seperti apa rasanya kehilangan segalanya. Pada masa sulit, pecundang bisa dengan mudah mengambil alih kendali. Akan datang saat-saat Anda merasa diuji. Saat teman-teman berkata kepada Anda, saya belang juga apa, dan anggota keluarga Anda diam-diam berbisik ke telinga Anda. Tidakkah lebih baik kau arahkan tenaga ke pekerjaan kecilmu dan melupakan pemasaran jaringan? Saya jamin akan datang saat-saat seperti itu, sehingga Anda sangat tergoda membiarkan si pecundang mengambil alih. Jangan melakukannya. Jadilah pemenang. Sudah kali ya, Koh? Terusin dikit lah, Ci. Selesaiin satu bab. Sekolah penerbang. Semua ulat menjadi kepompong dulu sebelum menjadi kupu-kupu. Sekolah penerbang adalah kepompong saya. Saya masuk sebagai lulusan ke perguruan tinggi dan keluar sebagai pilot yang siap pergi ke Vietnam. Andai memilih sekolah penerbang sipil, saya ragu saya akan siap pergi berperang. Meski saya seorang pilot, hal yang harus kami pelajari sebagai pilot militer jauh berbeda dari yang harus dipelajari oleh pilot komersial. Keterampilannya berbeda, intensitas pelatihannya berbeda, dan realitas pergi berperang pada akhir pelatihan menjadikan segalanya berbeda. Saya perlu waktu hampir 2 tahun untuk menyelesaikan sekolah penerbang dasar di Florida. Saya menerima wing, lalu ditransfer ke pelatihan penerbangan lanjut ke Camp Pendleton, California. Intensitas pelatihan di sana meningkat. Di Camp Pendleton, kami lebih sering dilatih bertempur daripada menerbangkan pesawat. Setelah menyelesaikan ke sekolah penerbang dan menjadi pilot, kami mempersiapkan diri setahun sebelum terjun ke Vietnam. Kami terbang tanpa henti, seringkali di bawah kondisi yang menguji kami secara mental, fisik, dan spiritual. 8 bulan sejak saya mengikuti program di Camp Pendleton, sesuatu berubah dalam diri saya. Selama satu sesi penerbangan pelatihan, saya akhirnya menjadi pilot yang siap dikirim ke medan pertempuran. Saat sampai titik itu, saya terbang secara mental, emosional, dan fisik. Orang menyebutnya terbang secara mekanis. Pada misi pelatihan itu, saya berubah secara spiritual. Misi itu begitu intens dan menakutkan, sehingga tiba-tiba semua keraguan dan rasa takut saya lenyap, serta jiwa manusia saya mengambil alih. Terbang telah menjadi bagian diri saya. Saya merasa damai dan betah di pesawat terbang. Pesawat terbang menjadi bagian diri saya. Saya siap pergi ke Vietnam. Bukan berarti saya tidak punya rasa takut. Saya masih merasakan ketakutan yang sama tentang pergi berperang, takut mati, atau yang lebih buruk, cacat. Bedanya sekarang saya siap pergi berperang. Kepercayaan diri saya jauh lebih besar dibanding rasa takut saya.
Proses saya menjadi pebisnis dan investor mengikuti pola yang sama dengan proses saya menjadi pilot yang siap bertempur. 2 kali saya gagal dalam berbisnis sebelum tiba-tiba menemukan kualitas yang sering disebut sebagai semangat wirausaha. Itulah semangat yang menjadi saya tetap di sisi B dan I peta kuadran arus kas. Betapapun sulit situasinya, saya memilih tetap di sisi B dan I daripada kembali ke sisi E dan S yang aman serta nyaman. Bisa dibilang saya perlu 15 tahun guna memperoleh kepercayaan diri untuk merasa nyaman di kuadran B. Anda lebih mujur daripada saya. Anda tidak perlu waktu selama itu atau mengalami kegagalan dan perjuangan seperti saya. Anda bisa memperoleh pendidikan yang mengubah kehidupan di sekolah penerbang Anda sendiri, pemasaran jaringan. Cara keterampilan bisnis saya mengubah kehidupan saya. Setelah bicara tentang pelatihan militer dan belajar terbang di tengah pertempuran di belantara Vietnam, saya ingin menceritakan kisah lain tentang mengasah karakter. Kali ini bukan di medan perang, tapi di medan percintaan. Kalau tidak menjalani sendiri pendidikan intens untuk mempelajari keterampilan bisnis di dunia nyata, saya ragu apakah saya akan cukup beruntung untuk bisa menikahi perempuan impian saya. Akan tetapi saya berhasil. Berhasil. Pertama kali bertemu Kim, saya menganggapnya perempuan yang tercantik di dunia. Lidah saya keluh dan saya benar-benar takut membayangkan mendekati serta mengajaknya bicara. Akan tetapi pelatihan bisnis mengajari saya cara mengatasi rasa takut, gagal, serta ditolak. Dan kali ini pelatihan itu akan terbayar lunas, tuntas. Alih-alih bersembunyi di bagian belakang ruangan dan hanya memandanginya dari kejauhan, yang pasti akan saya lakukan beberapa tahun sebelumnya. Dengan mantap saya menghampirinya serta menyapa, "Hai." Kim menoleh dan tersenyum manis. Saya pun jatuh hati. Dia perempuan impian saya. Namun saat saya mengajak pergi, dia menjawab tidak. Robert Kiyosaki yang dulu pasti sudah mengkerat dan menyerah kalah. Akan tetapi saya sudah digodok oleh pelatihan bisnis. Saya kembali memberanikan diri mengajaknya pergi sekali lagi. Lagi-lagi dia menjawab tidak. Sekarang rasa percaya diri saya benar-benar terluka dan ego laki-laki saya pudar. Tapi sekali lagi saya mengajaknya dan lagi-lagi dia menjawab tidak. Ini berlangsung selama 6 bulan. Setiap kali dia menjawab tidak, saya pergi bersembunyi untuk menyembuhkan ego saya yang terluka. Sakit sekali rasanya. Kalau tidak pernah belajar mengatasi keraguan diri, tak mungkin selama 6 bulan saya bertahan mengajaknya pergi. Tapi saya melakukannya. Akhirnya suatu hari dia menjawab, "Oke." Sejak saat itu kami tak terpisahkan. Saya menceritakannya bukan karena ini cerita yang hangat serta lembut tentang bagaimana Robert dan Kim berjodoh. Saya menceritakannya karena kisah ini berisi poin penting. Intinya, bukan sekadar tentang bisnis dan uang. Yang kita bicarakan adalah kehidupan Anda. Cara Anda memperoleh uang dan membangun karir adalah cara Anda memperoleh takdir dan membangun warisan Anda. Selesai. Oke, terima kasih Ciria. Wow. Oh, wow ya kok. Wow. Ternyata belajar bisnis, pelatihan bisnis pemasaran jaringan itu juga bisa membuat kita mengatasi rasa takut ditolak oleh pasangan. Tahu kan, kenapa saya bilang, saya kok nyesel ya belajar bisnisnya sekarang ya. Saya tuh merasa tolol. Kenapa dulu saya takut sama wanita? Ya, 6 bulan, Bo. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing? Dapat apa? Saya sharing ya. Ya, ini yang tak catat sih dari bacaan tadi. Ya kita perlu ini bertumbuh, dan untuk bertumbuh itu ya kita harus mengubah diri kita, karena di setiap diri kita itu kan ada dua sisi yang kayak tadi dibilang, ada sisi pemenang dan pecundang.
Begitu juga di pola pikir ada sisi positif dan negatif, itu selalu ada. Juga di sisi mental juga kita pasti punya mental miskin dan kaya, itulah bagaimana kita memandang diri kita. Kita mau jadi apa? Nah itu harus percaya diri ya. Tadi di akhir-akhir itu yang ditekankan kalau sudah percaya diri akan bisa mengubah dan mengalahkan kayak pola pikir, terus ketakutan itu ya intinya percaya diri aja gitu. Oke, terima kasih. Yang lain, Pak Sasbron tadi mau cerita. Ini comeback-nya Pak Safdon luar biasa loh ini. Dari sejak dia mengatakan, yes, saya comeback ya kan. Dalam 2 hari langsung manajer. Wow. Wow. Ayo, apa lagi? Safdon mau cerita nggak, Pak? Bisa cerita nggak, Pak? Lagi di pasar, Pak. Lagi nggak kondusif. Lewat chat aja lah sambil menyimak. Ya, nggak apa-apa. Iya, buat teman-teman kalau pengen tahu, ya kan, Pak Safdon ini pedagang di pasar. Itu. Jadi Pak Safdon itu, saya nggak tahu dagang apa sih. Pak ini ya, apa namanya, makanan sehari-hari ya? Apa kebutuhan sehari-hari ya, Pak Safdon itu? Ya, sepertinya itu. Jadi dia pedagang di pasar, ya, tetapi luar biasa banget dia di Brebes itu, apa namanya, ya intinya sudah mau teman-teman ada yang mau share dulu nggak? Saya Apa saya share share sedikit dulu ya, ya? Ko. Oh ya, Ceria dulu deh. Ya, setelah saya baca ini bacaan hari ini tuh mengingatkan saya untuk tidak menjadi pecundang. Memang di dalam diri kita itu ada si pemenang dan pecundang. Tapi kita harus mendominasikan si pemenang. Karena di sini bacaan yang di halaman 77 di paragraf kedua, setiap kali kita membiarkan rasa takut, ragu atau rendah diri menang, si pecundang tampil dan mendominasi. Ini benar-benar mewarning saya gitu. Belajar berbagi visi Anda dan membawakan cerita yang kuat serta persuasif adalah belajar cara mengalahkan pecundang dalam diri Anda dan membiarkan pemenang meluncur ke permukaan. Mempelajari cara membawakan cerita yang kuat adalah mempelajari cara untuk tampil sebagai pemenang. Ini paragraf ini benar-benar menohok banget buat saya. Itu aja sih kok. Ya, menarik sih. Ya ini, aduh, sinyal saya kok tinggal 1 ya. Bentar, saya cerita dulu nih, sebelum sinyalnya hilang. Jadi, dari bahasan hari ini menarik, nyambung juga dari yang diceritakan Ceria. Saya cuma teringat sebuah cerita. Ya kan, ada seorang ayah cerita sama anaknya. Ya, beruang hitam dan ada beruang merah yang bertarung. Ya, sepertinya signalnya hilang. Ya, oke. Signalnya hilang ya. Saya menambahkan deh. Jadi kalau saya baca buku yang di bab ini yang dibaca sama Ciria tadi. Mungkin ini yang juga saya boleh sharing ke teman-teman semua ya. Saya bersyukur saya hari ini di HDI kalau mau dihitung umurnya itu sudah 20 tahun lebih. Nah, jadi hari ini ketika saya membaca bab ini kembali, saya mendapatkan sisi yang berbeda ya. Tadi saya yang sangat dikuatkan adalah ini. Seringkali orang yang tidak mencapai itu adalah orang yang satu cepat puas, dua mudah putus asa gitu kan. Nah, eh, kalau tadi kan baca ya bahwa ada penolakan, terus ada berbagai macam hal lah ya yang membuat punya ketakutan-ketakutan yang kemudian akhirnya ujungnya itu membuat orang itu kepengen menyerah gitu ya. Saya juga ada di posisi itu gitu ya. Saya juga orang yang
bukannya langsung yang udah kuat. Berkali-kali kan juga kepingin berhenti, kepingin menyerah, apalagi ketika masa-masa sulit gitu ya. Tadi ya, eh, godaan dari keamanan dan kenyamanan sebagai seorang karyawan itu otomatis menggoda gitu ya untuk yuk kembali lagi aja jadi karyawan lebih enak gitu ya, lebih nyaman, lebih aman gitu ya. Nah, eh, yang saya mau sharingkan adalah dalam 20 tahun ini yang saya ada di HDI, saya melihat bagaimana teman-teman yang tidak pernah menyerah, yang tidak pernah berhenti, walaupun ada kesulitan, walaupun ada hambatan, tapi terus berjalan. Mereka hari ini menikmati, gitu ya. Mereka hari ini menikmati, walaupun mungkin tidak. Kadang-kadang kan gini ya, yang membuat kecewa terus putus asa itu adalah ketika realita itu tidak seperti yang dibayangkan, gitu ya. Karena seperti saya membayangkan, oh saya tuh masuk di HDI, jalan di bisnis itu bayangan saya kalau digambar pakai grafik itu sebuah garis lurus yang terus naik ke atas gitu ya dengan mulusnya. Tidak ada belok-beloknya, tidak ada naik turunnya, semua lurus ke atas gitu ya. Yang ternyata kenyataannya tuh nggak begitu gitu, realitanya itu nggak begitu. Dan tadinya saya pikir apa itu cuma saya ya. Tapi ketika saya mendengarkan cerita teman-teman gitu ya, saya ngobrol dengan kayak misalnya dengan Cik Ria gitu ya, dan teman-teman lain yang hari ini juga sudah punya peringkat yang oke dan punya jaringan bisnis yang besar. Ternyata semuanya nggak mulus juga gitu ya, mengalami upside down gitu ya, naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun. Tetapi pada ujungnya mereka ini dalam perjalanan walaupun jatuh bangun, mereka tetap menemukan bahwa ternyata mereka bertumbuh gitu ya. Mereka punya jaringan yang besar hari ini. Nah, jadi pesan saya untuk teman-teman, saya yang di bab awal tadi yang dibaca adalah jangan pernah berhenti, gitu ya. Sesulit apapun kayak tadi Robert Kiyosaki ketika ditolak, gitu ya. Mungkin rasanya terluka, rasanya nggak enak, gitu ya, nyerang ego. Ya mungkin menjauh sebentar, gitu ya, ngumpet sebentar, memulihkan luka, tapi setelah itu comeback, kerja lagi, ya, kerjakan lagi bisnisnya, terus berjalan. Akan ada waktunya kita semua punya jaringan yang besar. Ya, oke, Pak Johan sudah kembali. Waktu dan tempat saya serahkan. Tadi udah dilanjutin belum ceritanya? Atau Belum, belum pada belum, belum. dengar semua? Enggak. Oh, belum pada dengar semua. Oke, oke. Mm-mm. Intinya, anaknya kan tanya, beruang hitam sama beruang merah itu kalau berantem menang siapa? Ya kan? Dan jawaban sang ayah bijak ini sangat menarik. Jawabannya adalah, yang menang adalah yang kamu beri makan. Karena kalau yang kamu beri makan, dia akan jadi tumbuh besar. Dan dia pasti akan memenangkan pertarungan. Sama halnya, dan ini merupakan sebuah jawaban dari beberapa teman-teman kemarin yang sempat konsultasi sama saya kan, bahwa gimana sih caranya saya itu supaya nggak malas, gimana sih caranya supaya saya itu percaya diri. Jawabannya sebetulnya jelas hari ini. Jawabannya adalah siapa yang dikasih makan. Kalau kita memberi makan terus hal-hal yang positif dalam diri kita, ya itu akan tumbuh jadi besar. Jadi ingat bahwa di dalam diri kita itu ada sebuah pertarungan antara pemenang dan pecundang. Makanya kan saya juga pernah sharing kan, saya bingung kan kalau ditanya, kenapa ya kok saya males gitu. Karena sebetulnya kan itu keputusan ada di tangan kita. Kita ini mau males atau tidak, kita mau belajar atau tidak, kita mau semangat atau tidak, kita mau marah atau tidak, ya kan. Saya tahu kok beberapa teman-teman tuh kalau curhat sama saya itu agak dongkol sebetulnya. Karena seringkali kan terjebak, saya tuh lagi jengkel gitu kan, saya lagi emosi ya kan, dan saya selalu tanya, yang buat emosi siapa ya kan? Dan biasanya gini, ya saya sih katanya. Itu. Jadi makanya dari cerita tadi bahwa pertarungan beruang hitam dan beruang merah, siapa yang menang? Yang dikasih makan, makanya menang dan dicundang dalam diri kita. Siapa yang menang bertarung? Nah, mana yang Anda beri makan? Anda memberi makan hal-hal positif, ya kan? Kalau buat teman-teman yang sudah pernah ikut MLK, ya kan? Uh, masih ingat nggak materi saya cermin, ya kan? Itu materi itu bukan cuma sekedar materi cuma ada di MLK loh. Itu dilakukan tiap hari.
ya kan, yang terus mengatakan bahwa saya adalah orang yang berhasil, saya adalah orang yang sukses, saya adalah orang yang diberkati, saya akan jadi berkat buat banyak orang, saya adalah orang kebanggaan. Itu adalah hal-hal positif yang harus kita bangun setiap hari. Gitu. Jadi itu yang saya ingin sharing, dan itu menurut saya sangat berkaitan banget dengan apa namanya, dengan yang dibahas di buku hari ini. Ya, oke, aman. Sharing saya aman. Aman. Iya, rasanya sinyalnya sudah lagi hilang lagi nih. Oke. Ya, udah 8.30. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Oke. Ya, kalau nggak ada, mungkin hari ini karena hari terakhir, ayo teman-teman tetap semangat, ya. Kejar lagi, apapun yang ini, ya, tetap ya, langsung share-share gitu ya. Coba kontak-kontak lagi gitu ya. Masih ada waktu sampai nanti jam 23.59. Oke, siapa yang mau bantu untuk tutup doa? Ya, oke, Pak Henry, silahkan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk hari ini, hari baru yang Kau berikan buat kami. Kau masih berikan kami semangat, Tuhan, untuk kami boleh mengejar ketinggalan kami. Dan apa yang dibaca di buku hari ini membuka pola pikir kami, ternyata bisnis jaringan adalah bisnis yang terbaik yang buat kami jalani, Tuhan. Kami kembangkan saat ini. Bapak, terima kasih semuanya Kau berikan pada kami, dan lindungi dalam perjalanan kami, supaya kami boleh mencapai sesuai apa yang kami targetkan dan kami impikan. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Yuk, kita foto. Satu, dua, cekrik. Yes. Oke, final sprint ya untuk hari ini, bulan pertama di semester kedua ya. Oke. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Ya, sukses buat Anda semua. God bless you all. Thank you, Ko. Bye. Thank you. Lagi corona.